Pak. Siap. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu. Yultidel, silakan disiapkan. Semua siap. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman safis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita membahas mengenai nuzulul Quran. Jadi pembelajaran kita hari ini berkait dengan nuzulul Quran. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatal alamin adalah profil pelajar Pancasilanya yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, berakhlak mulia. Kemudian profil pelajar rahmatal alaminnya ada tawasud, kemudian tasamuh dan ibtikar. Pemahaman bermaknanya adalah yang pertama kita menganalisis nuzulul Quran, kemudian menganalisis proses turunnya Al-Quran, kemudian menganalisis perbedaan penulisan Al-Quran zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan zaman Utsman bin Affan. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah kenapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan proses turunnya Al-Quran? Apa kira jawabannya? Kenapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan proses turunnya Al-Quran? Coba, ada yang bisa menjawabnya? Apa alasannya kira-kira ulama berbeda pendapat dalam menentukan prosesnya? Ada yang mengatakan dari langit dunia langsung ke Nabi. Ada yang mengatakannya dari Lauhil Mahfuz dulu ke langit dunia dulu baru ke Nabi, dan juga ada pendapat yang lain. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa berbeda pendapat para ulama? Karena Lamanya Nabi Muhammad mungkin di Mekah. Karena perbedaan pendapat dalam menentukan Nabi lama turun di tinggalnya atau bermukim di Makkah. Itu bisa menjadi sebab tentang berapa lama Al-Quran itu diturunkan. Ada lagi pendapat yang lain? Perbedaan sumber. Betul sekali, perbedaan sumbernya. Ada yang lain? Karena tidak adanya apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawabnya? Farel? Karena tidak adanya dalil yang tegas, cuma ada dalil yang secara umum. Ada lagi yang bisa menjawab, yang menambahkan? Yang lebih bisa dilengkapkan lagi? Topik? Zaki? Karena tidak adanya dalil yang menegaskan turunnya Al-Quran tersebut. Karena tidak adanya dalil
Oh, dalilnya ada. Tapi secara umum dalilnya ada ya. Yang tidak ada apa dalilnya? Yang secara tegas dan jelas menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang melatar belakangi pembukuan Al-Quran di zaman Abu Bakar? Hesti. Naila. Resha. Ryan. Banyaknya sahabat yang gugur di medan perang. Betul, banyaknya para sahabat Nabi penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Apa nama perangnya? Kan. Perang apa? Dia kan nama perang ini disebutkan sesuai dengan di mana terjadinya perang tersebut. Nah, waktu itu perangnya terjadi di mana? Perang apa namanya? Perang Yamamah. Karena terjadi di lokasinya Yamamah. Jadi perangnya adalah perang Yamamah atau perang yang melawan nabi palsu. Siapa nabi palsunya yang diperangi waktu itu? Musailama al-Kadzab. Betul sekali, Musailama al-Kadzab. Betul. Oke. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mereview dulu pembelajaran sebelumnya. Dulu kita udah belajar mengenai tentang definisi Al-Quran secara bahasa, istilah, dan nama-nama Al-Quran. Taufik, bisa disebutkan salah satu nama Al-Quran? Asy-Syifa. Farel? Al-Furqan. Al-Furqan. Ryan? Al-Zikir. Adit? Al-Kitab. Yang lain apa lagi? Naila? Raisya? Apalagi namanya yang ada lagi? Al-Furqan udah, Al-Kitab udah, Az-Zikir udah. Apa tadi lagi tuh? Al-Quran. Satu lagi yang belum tersebut, terakhir namanya adalah At-Tanzil. Apa arti At-Tanzil? Diturunkan dari atas ke bawah, diturunkan. Kemudian kenapa kita mesti mempelajari tata cara turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran? Kenapa kita mesti mempelajari hal itu? Agar mengetahui, Pak. Agar mengetahui tentang apa? Tentang proses penurunan Al-Quran. Ya. Yang lain? Supaya tidak salah arti. Betul. Salah maksud. Supaya tidak salah maksud, kita harus mempelajarinya. Apalagi? Karena kita orang Islam harus tahu proses dan isi kandungannya. Betul. Karena kita orang Islam, wajiblah kita mempelajari tentang Al-Quran. Tapi kalau orang yang tidak Islam itu wajib. Yang kita umat Islam ini wajiblah kita mempelajari tentang turunnya Al-Quran ini, penulisan Al-Quran atau sejarah Al-Quran lah. Kita harus mengetahuinya. Nanti kan aneh juga nih ketika ditanya oleh orang, kapan Al-Quran pertama kali diturunkan? Kita nggak tahu. Berarti kita umat Islam tidak mengetahui tentang kitab kita. Padahal kita wajib beriman kepada kitab. Kegiatan kita selanjutnya adalah kita masuk kepada kegiatan inti kita, yakni silakan duduk per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 di sini aja, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang.
Oke, perhatikan. Silakan tunjuk setiap kelompok itu satu orang anggotanya. Tidak. Kelompok satu siapa? Kita kelompok satu. Oke, kelompok satu ketuanya Ihsan. Kelompok dua tidak. Kelompok tiga. Berarti nanti ketua bertanggung jawab tentang kegiatan dalam kelompoknya. Apakah temannya ikut dalam berdiskusi atau apakah temannya termenung-menung saja. Jadi wajib ketua kelompok mengatur anggota kelompoknya semuanya harus terlibat aktif dalam kelompok tersebut. Itu tanggung jawab ketua kelompok. Tanggung jawab anggota adalah anggota harus aktif. Tidak boleh menung, tidak boleh sendiri-sendiri saja. Nah, kemudian ini materinya. Silakan ditengok di video ini materinya. Atau digenapkan menjadi 20. Di zaman Nabi Al-Quran ditulis di mana? Di pelepah rumah. Pelepah rumah, di Cadar. Kalau di zaman Abu Bakar di mana dituliskan? Sudah mulai dimushafkan. Sudah dimushafkan. Apa sebabnya dibukukan lagi Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan? Karena terjadinya perbedaan bacaan di antara umat Islam, dan itu hampir-hampir membuat umat Islam saling berperang atau berpecah belah. Kenapa? Karena merasa ada mengatakan 20 tahun kan? Ada yang mengatakan 3 tahun, jadi jika digenapkan tahun. Paham ya? Ya. Di sini siapa yang nyepekan? Nah. Banyak kak dia ada aturan yang berbeda. Sehingga distandarkan menjadi standar supaya tidak salah arti kan bagi Islam. Bahasa Indonesia satu dialek. gara-gara itu hampir-hampir umat Islam sama orang Islam berperang. Kecil ketik bacaan ketik. Kecil sultan pakai ciresa itu baru kecil. Mana dari waktu apa cocok dia cakap orang lain. Akhirnya disatukan dengan standarnya Utsman bin Affan. Kan dengan mulkus ini. Bedanya itu ya. Kalau antara Nabi dan Bakar ada bedanya. Nabi Indonesia tadi Bakar itu beda. Oh, media Pak. Zaman Nabi itu diulang Iya, dia itu apa lagi? Apa lagi bedanya? Kalau dia mau Aku tahu. ya, dia beda ya. Kalau Tidak kita tahu awal pada warna kita. di zaman Nabi sama Abu Bakar kalau hadis bukan titik sama. Baris ada, titik pun ada. Ada titik dan baris itu di zamannya Nabi begitu. Jadi kalau itu ditulis kita baca kalau orang Arab bacanya pandai. Kalau murtad itu mata mati. Orang rata-rata dulu mengandalkan apa lagi? Apa lagi bedanya nih? Media beda, oke ya. Kalau di zaman Nabi, belum dikumpulkan masih dan bisa. Kalau di zaman Abu Bakar, dikumpulkan dalam satu. Apa beda musuh Abu Bakar dengan musuh Utsman? Kalau ini boleh gunakan. Ini nggak ada. Ini kurang ini. Amin. Paham?
Kalau nggak paham berarti tanggung jawab memahamkan dua orang ini. Sampai paham mereka dua. Ketua. Oh iya ketua ya. Dan sampaikan secara baik kepada mereka guru juga agar mereka paham. Tanya apa yang belum paham. Nah, tapi yang tajamnya paham ya bang. Tanya dong. Ini kan apa lagi belum paham. Silakan ya. Kedua, jawab. Udah paham kedepannya tentang penuh ya. Coba bagaimana proses pembentukan cara berunsur, bagaimana cara berunsur itu? Itu Bapak sebutkan dari pertama kali ya. Dari mana dulu? Al-Quran ini kalau bisa Pak nih? Dari Allah, ketika dari Allah itu kemana langsung langsung ke Nabi? Mana dulu? Dari kalam Allah yang diturunkan melalui perintah malaikat Jibril langit dunia atau Lauhul Mahfuz. Lalu diturunkan ke dunia jadi kepada Nabi Muhammad secara datang Oke. Tiada yang coba lengkapi. Mana kurang? Ini pertama dulu Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dari Allah ini di mana dulu disimpan? Dulu di Nabi. Dari situ lakukan untuk Nabi. Ya. Bawa mana dulu? Kapan terjadi itu? Terjadilah. Dari Baitul Izzah itu diturunkan ke Nabi. Kapan terjadinya? Tanggal 17 tepatnya di mana? Ayatnya? Sampai berapa lama? Perhatikan Ihsan menyampaikan materi dari kelompok 1 hasil diskusinya. Mantap ya lah. Boleh Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang proses turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian turunnya itu beransur-ansur. Sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perselisihan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di kota Mekah setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Lalu Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali pada malam Lailatul Qadar. Dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar atau 25 tahun pada tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut. Sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Yang ketiga, itu permulaan turunnya yaitu di malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkatan. Yang pertama diturunkan di Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah yaitu di langit dunia, yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia, dan selanjutnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mulai dalam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi SAW sampai 9 Dzulhijjah pada peristiwa Juwada. Tahun ke-63 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau tahun 10 Hijriah, yang mana permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Pada saat itulah turunlah wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 melalui perantara malaikat Jibril. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya. Silakan kelompok dua dulu. Waktu mananya aku udah saya dari kelompok ini kan bertanya nih. Iya. Ayo berdiri Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa Nabi Muhammad SAW bermukim di kota Makkah? Mohon dijawab. Kenapa Nabi Muhammad SAW bermukim di kota Makkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang bentar. Saya dari kelompok 3, izin bertanya, apa bunyi wahyu pertama dan apa isi kandungannya? Sekian. Dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yaitu tentang penulisan Al-Quran pada zaman Nabi dan Abu Bakar. Yang pertama pada Bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa Nabi Muhammad SAW bermukim di kota Makkah? Mohon dijawab. Ulang pertanyaan. Ulang. Kenapa Nabi Muhammad SAW bermukim di kota Makkah? Bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Nah, ini tabelnya ya, tabel tentang proses turunnya Al-Quran. Ini proses ini dari Lauhul Mahfuz, setelah itu ke langit ya, ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah baru ke Nabi Muhammad secara nah baru kemudian proses penulisannya ada 3. Pertama pada masa Nabi, ini tugas kedua nih. Kemudian masa Abu Bakar, kelompok kedua juga. Apa bedanya nih masa Nabi dengan masa Abu Bakar? Ini apa beda penulisannya? Apa perbedaan penulisan di zaman Nabi dengan di zaman Abu Bakar? Kemudian zaman Utsman, apa pula bedanya? Atau apa yang menyebabkan Utsman kok mengumpulkan Al-Quran lagi? Ini kan sudah dikumpulkan di masa Abu Bakar, kok di masa Utsman dibukukan lagi? Oke, berarti ini kelompok 1 nih. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini ya, ini kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 ini. 3 dapat 1. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak mau dulu nih. Ada pula kewajiban Bapak memperkenalkan kepada kalian tentang. Oke, tadi sudah diputarkan video materinya. Tapi sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan di kelompok masing-masing. Diskusikan dulu, dipandu oleh ketua kelompok. Kelompok 1 tadi ketuanya Ihsan, ketuanya
Jadi sepandu membicarakan tentang proses turunnya Al-Quran. Kelompok 2 ketuanya tadi Yusuf Fidel menjelaskan tentang atau memandu tentang turunnya pada masa Nabi dan masa penulisan Al-Quran pada zaman Nabi dan penulisan Al-Quran zaman Abu Bakar. Kelompok 3 ketuanya Sultan menjelaskan atau memandu tentang penulisan Al-Quran zamannya Utsman bin Affan. Oke, sekarang silakan didiskusikan di kelompoknya. Oke, ini sedikit ya. Ini ada juga kewajiban Bapak nih untuk memperkenalkan kepada kalian tentang ekoprint meskipun dulu ya. Tapi ini kewajiban dalam video Bapak nih ya. Jadi dalam video Bapak itu harus disampaikan ekoprint. Oke. Ini hari ini Bapak kenalkan sekilas saja tentang ekoprint. Apa itu ekoprint? Ekoprint itu adalah salah satu teknik pewarnaan tekstil kontemporer yang ditemukan pada abad ke-20. Teknik pewarnaan tersebut menggunakan bahan alami, diantaranya seperti bunga, batang, daun, dan akar yang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, jadi pembuatan warna itu berdasarkan apa yang ada di alam, bisa dari pohon, batang pohonnya, bisa dari daun, bisa dari bunga. Kemudian pengembangan ilmu pewarnaan teknik ekoprint ini salah satu cara alternatif dalam menunjang pertumbuhan dunia pendidikan dan dunia industri tekstil sehingga dapat menambah pengetahuan untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan industri yang tetap memperhatikan sisi ramah lingkungan. Jadi dengan ekoprint ini industri di sekolah bisa berjalan dan dia ramah lingkungan. Kalau limbah yang dihasilkan itu kan bisa dijadikan pupuk. Ya. Misalnya daun yang kita kumpul-kumpul itu kan ada limbahnya. Jadi pupuk organik. Jadi limbahnya itu bisa lagi dimanfaatkan. Ya betul-betul aja lah. Jangan teman-teman kosong ini buat ekoprint. Sampai kiamat ekoprint itu. Ya dia yang bisa kita warnai, yang bisa kita pukul ya, menggunakan warna. Kalau warna apa enggak ada warnanya. Ya. Mana cara menggunakan warna? Tidak ada uangnya. Ya. Jual. Nah ini diantara motif-motif ekoprintnya. Ya, kita pertanyakan. Ini teknik pukul. Nih, teknik dipukul nih. Nah ini dipukul pakai palu, baru keluar warnanya. Dipukulnya di kertas putih. Di kain putih ya. Di kain putih. Ya. Agar warnanya menempel pada kain putih tadi. Nah ini bisa berbentuk tas, bisa menjadikan baju,